Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat Al Asran dengan Teh Ium di sini. Seperti biasa ya, bertemu dengan Teh Ium. Mudah-mudahan kita oleh Allah pada saat ini diberikan kesehatan, baik sehat secara lahiriah dan tentunya sehat secara batiniah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah tuh selalu ya menyertai kita di dalam segala situasi dan kondisi apapun. Kita selalu penuh dengan rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah, inayahnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik para jamaah Al-Asran rahimakumullah, masih tentang soal jawab, karena semakin hari semakin banyak ini yang bertanya ya, baik lewat konten YouTube Al-Asran ataupun lewat feed TikTok. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, ini yang pertama ada pertanyaan dari konten YouTube. Ini dari Kakak Tazkia ya yang bertanya. Ini yang bertanya ada yang ditanyakan Sana Teteh, apa sih itu talak ilah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bisa kita ketemui ya di dalam beberapa referensi kitab. Kebetulan di dalam kitab Fathul Qorib pun ada ya pembahasan tentang talak ilah ini. Jadi ke atas ya, jadi talak ilah ini adalah talaknya seorang suami yang mana sang suaminya itu bersumpah gitu ya Kak, bersumpah kepada istrinya kalau ini tuh suaminya itu tidak akan mendukhul lagi atau menjima lah, yang tidak akan menjima lagi kepada istrinya. Jadi bersumpah gitu ya. Atau bahasa di dalam itu kitabnya pun bahkan sampai au fauqa arba'ati ashhurin, atau misalkan aku gak akan menjimamu gitu ya sampai 4 bulan misalkan seperti itu. Nah, ini udah termasuk talak ilah. Jadi sumpah gitu seorang suami kepada istrinya. Apakah tadi sekali lagi yang bersumpah tidak akan menjimai atau mendukhul istrinya. Aduh Teh, kayaknya gak mungkin deh gitu ya. Masa sih sang suaminya itu ujuk-ujuk berkata sumpah gitu ya kepada istrinya untuk tidak menjimai istrinya. Apakah ini mungkin terjadi? Ya mungkin saja. Karena ada hukumnya ya tidak menutup kemungkinan ada kelakuan ataupun hal ini terjadi. Ya kalau yang sama Teteh dibayang-bayang gitu ya. Mungkin aja terjadi, misalkan nih sama Teteh tuh dibayang-bayang, kasih contohnya seperti ini. Misalkan ada seorang suami gitu ya yang kesel banget misalkan kepada istrinya. Mungkin ini sang suami itu mengira kalau misalkan sang istrinya itu berselingkuh misalkan gitu ya, berselingkuh dengan laki-laki lain gitu ya. Bahkan sang suami itu mungkin mengira bahwa sang istrinya itu berselingkuh dengan tanda kutip na'udzubillah, misalkan sampai berselingkuh kayak berhubungan biologis misalkan. Nah, saking ini keselnya ini sampai sang suami itu misalkan bersumpah gitu ya di depan istrinya itu, aku tuh ya bersumpah ya, aku tuh gak sudi ya menjimakmu lagi. Mungkin aja kan hal ini terjadi ya. Aku tuh udah jijik gitu ya misalkan gitu. Saking marahnya nih sang suami bilang ke istrinya, aku tuh udah jijik banget sama kamu ya. Saking jijiknya aku tuh bersumpah ya, aku tuh tidak mau mendukhul kamu lagi. Aku tuh tidak mau menjima kamu lagi. Nah, itu kan ada kata yang jelas dengan kata bersumpah. Aku tuh tidak mau mendukhul atau menjima kamu lagi. Nah, ini sudah jatuh ilahnya karena sang suami udah berkata sumpah seperti itu. Bahkan di dalam kitab Fathul Qorib pun itu bisa saja dikaitkan, kata sumpahnya itu bisa saja dikaitkan dengan kata bisa dikaitkan dengan talak, ucapannya itu atau talak itu kepada cerai. Misalkan kayak gimana ya, misalkan contohnya gimana ya, jika aku sampai menjimakmu, nah misalkan begini, jika aku sampai menjimakmu ya, misalkan sang istrinya menantang, bener nih gitu ya, kamu tuh gak mau menjimak aku lagi, misalkan kata istrinya, bener aku tuh bersumpah ya, kamu kalau gak percaya, jika aku ya sampai menjimakmu maka akan jatuh talak aku. Itu kan ada ucapan itu, jika aku menjimakmu, kalau kamu gak percaya lihat aja ya, jika aku tuh sampai menjimakmu maka jatuh nih talak aku. Seperti itu. Nah,
itu berarti kan ada ucapan kata yang langsung dikaitkan dengan talak tersebut. Seperti itu. Nah, itu yang dikatakan dengan talak ila. Jadi ada bahasa sumpah yang keluar dari ucapan sang suaminya kepada istrinya, menjamin kalau dia itu tidak mau mendukhul lagi istrinya. Nah, ceritanya sudah nih ya. Maka di sana itu dikasih tempo sekitar 4 bulan. Sang suaminya itu dikasih tempo sekitar 4 bulan. Itu pun ya kalau misalkan sang istrinya itu mau memberi tempo kepada sang suaminya. Nah, ketika selama 4 bulan itu sang suami itu tidak mendukhul istrinya. Ternyata di tengah jalan ketika diteluntik, ternyata istriku tuh nggak selingkuh. Ini teteh menerangkan, ini cuman kasih contoh saja ya, biar terbayang lah sama kakak gitu ya. Nah, ternyata teh selama ini aku diteluntik, ternyata istri aku tuh nggak selingkuh, ternyata aku tuh salah, ternyata aku itu keliru, ternyata aku tuh kemarin percaya akan ucapan temanku, ternyata teman aku itu memfitnah misalkan istriku dan aku percaya akan obrolan dari temanku. Nah, akhirnya ini sang suami itu ingin menarik sumpahnya itu. Memohon maaf pada istrinya. Aduh istriku, mohon maaf sekali, ternyata kemarin aku tuh salah paham, ternyata aku ini difitnah oleh temanku, ternyata kamu tuh baik, wanita baik, seperti itu kata suaminya. Nah, kalau misalkan ini sang suaminya ingin menjima' lagi istrinya, nah berarti ya ini sang suami ingin kembali lagi kan kepada istrinya. Apakah boleh? Boleh. Tetapi di sana ini sang suami harus membayar kafarat. Kenapa harus membayar kafarat ketika ingin mendukhul lagi istrinya atau kembali lagi pada istrinya? Ya karena ini sang suami tadi sudah bersumpah. Nah, sehingga ada kafarat. Maka apa yang harus dibayar oleh sang suaminya ketika ingin menjima lagi kepada istrinya? Maka harus memerdekakan satu abid atau satu hamba sahaya. Tapi kalau di kita sekarang udah nggak ada ya abid atau hamba sahaya. Maka bisa dilakukan hal yang kedua untuk membayar kafarahnya itu adalah dengan memberi makan kepada 10 fakir miskin. Jadi kita cari 10 orang fakir atau miskin, lalu kita cari 10 memberi makanan terhadap 10 orang tersebut. Kalau tidak memberi makanan, bisa juga dengan berupa pakaian yang layak kita berikan terhadap 10 orang fakir atau miskin tersebut. Nah, itu kakak caranya untuk membayar kafarahnya. Nah, jadi begitu ya, ini yang bertanya. Jadi kembali lagi kepada sang suaminya, apakah mau kembali, mau rujuk kembali atau mau menceraikan. Kalau mau menceraikan ya silakan. Oh ternyata dugaanku benar, ya udah aku mau ceraikan saja, silakan. Ceraikan saja istrinya. Tetapi ingat ya kak, wahai para suami, ketika di dalam masa iddah, kan wanita itu ada masa iddah selama cerai pun, itu tetap seorang suami wajib memberikan nafkah. Sekali lagi, ini tetap sang suami wajib memberikan nafkah ya berupa materi, berupa uang selama sang istrinya berada di dalam masa iddah. Jadi selama 4 bulan itu sang suami masih tetap harus memberikan nafkah berupa materi kepada sang istrinya. Kalau sudah selesai masa iddahnya memberi nafkah, silakan mau lanjut apa mau diceraikan. Yang nggak boleh itu digantung. Jadi rujuk kembali tidak, mendukhul tidak, menceraikan pun tidak. Kasihan nanti status sang istrinya. Kalau mau lanjut ya silahkan kembali, kalau mau cerai ya silahkan ceraikan. Jadi tidak boleh menggantung istrinya. Bagaimana ini udah menunggu jangka waktu tempo 4 bulan, sang istrinya didiamkan, didukhul tidak, diceraikan tidak. Bagaimana nasib sang istri? Maka ini nanti sang istri bisa datang kepada pengadilan, bisa datang kepada hakim, lalu menceritakan hal ini, aku ingin berpisah dengan suamiku. Nanti hakim yang akan mengurus bagaimana untuk tindak selanjutnya. Jadi diserahkan kepada hakim pengadilan. Ya, ini bisa diketemui dalam referensi kitab Fathul Qorib, cuma teteh nggak baca referensi kitabnya ya. Baik, ini untuk pertanyaan yang kedua. Ini juga masih di dalam konten YouTube ya. Katanya, teteh, kami itu sholat Jumat.
kadang setelah adzan sebelum khutbah mau sholat sunat, nah, tapi orang yang di depan itu duduknya terlalu ke belakang sehingga ketika sujud kena ke bokong. Jadi kita urungkan sholatnya. Ini dosa tidak? Baik kakak. Ya, ini berbicara ibadah yang bersifat sunnah. Ya, mungkin ini kakak yang bertanya juga sudah tahu ya, kalau sunnah itu adalah sesuatu yang mana ibadah itu kalau kita lakukan itu kayak bonus ya kak, maka kita akan mendapatkan pahala. Tetapi kalau kita tidak melakukan ibadah sunat itu pun ya kita tidak dapat konsekuensi apa-apa, artinya ya tidak menjadi dosa bagi kita ya kan. Nah, mungkin kita juga sudah tahu, tetapi itu kita sunnah itu kita anggap bonus kita dapat pahala bonus seperti itu. Nah, jadi tapi kecuali ya kak, kecuali di dalam ibadah sunnah itu, kecuali ada naudzubillah, misalkan di dalam hati kita itu ada mengentengkan akan ibadah sunnah tersebut, naudzubillah, apalagi sampai menghinakan, maka itu nanti kakak akan mendapatkan konsekuensi berdosa. Bahkan itu dosanya agak cukup besar karena itu berhubungan dengan hati, dengan hati kita ya. Maksudnya ini gimana nih teh? Misalkan karena begini loh kak, kebanyakan orang itu ternyata di nerakanya Allah, naudzubillah, itu adalah kebanyakan dari dosa-dosa yang kecil. Ternyata dari dosa-dosa yang kecil. Kenapa seperti itu? Karena terkadang kalau orang itu melakukan dosa besar kayak zina, udah pada tahu itu zina termasuk dosa besar, kayak mencuri, kayak mabuk, kayak riba ya, naudzubillah, sampai membunuh, orang itu udah pada tahu kalau itu dosa besar, sehingga orang merasa takut dengan dosa tersebut dan bertaubatlah dia itu kepada Allah. Tetapi terkadang kita melakukan dosa-dosa yang kecil, bahkan dosa kecil itu tidak kita sadari, lama-lama ini dosa bisa menjadi besar dan dosa-dosa tersebut tidak sempat kita taubati, seperti itu ya. Nah, termasuk di dalam salah satu kita mengentengkan akan dosa kecil atau mengentengkan dari ibadah yang merasa itu adalah ibadahnya kecil ya. Contohnya seperti ibadah sunat ini. Misalkan kita contoh ya, gimana ya contohnya, misalkan sholat zuhur itu ada qoblanya, ada ba'danya. Kemudian kita mengucap, bibir kita dan hati kita juga mengucap seperti apa yang kita ucapkan. Misalkan yuk kita sholat sunnah dulu gitu ya sebelum kita sholat zuhur. Gak perlulah, untuk apa aku melakukan sholat sunnah, wong hanya sholat sunnah, pahalanya juga sedikit itu sholat sunnah, wong hukumnya aja juga sunnah. Kita berbicara dengan mengucapkan nada seperti itu sambil hati kita tuh kayak apa ya, kayak mengentengkan gitu akan pahala sunnah itu. Kayak kita ngenteng-ngenteng, mungkin paham di sini ya, ngenteng-ngenteng, apalagi kalau misalkan naudzubillah sampai kita menghinakan akan suatu pahala meskipun itu sunnah, kan kita tuh tidak tahu. Siapa tahu dari ibadah sunnah itu kita dikersain masuk ke dalam syurganya Allah itu berkat kita melakukan ibadah sunnah. Mungkin kita sering mendengar bahwa ada seseorang yang masuk ke dalam syurganya Allah itu tidak seberapa, hanya dari amal memberi sepotong roti, hanya dari memberi amal 2 biji kurma ya. Kita pernah mendengarkan ada seorang ulama yang masuk ke dalam syurganya Allah dikarenakan ada hewan lalat yang lagi minum tinta, itu dibiarkan karena kasihan itu lalat tuh sedang makan tinta tersebut. Masya Allah, tabarakallah, itu masuk surga hanya, mungkin kita berpikir hanya sebatas sepotong roti, tapi kita tidak pernah tahu amal ibadah mana yang akan diterima oleh Allah. Dan tidak menutup kemungkinan dari ibadah sunnah tersebut kita bisa dimasukkan ke dalam syurganya Allah. Nah, makanya yang membuat bahaya itu adalah hati kita yang mengentengkan, naudzubillah, apalagi sampai menghinakan. Nah, itu yang bisa membuat fatal dan termasuk dosa besar. Tetapi kan ini kakak yang bertanya kan tidak ada bermaksud untuk
Na'udzubillah, apalagi sampai mengentengkan. Yang kakak ditanyakan ini kan cuman gimana nih teh, ini orang katanya yang di depan menghalangi aku yang di belakangnya mau sholat sehingga ketika mau bersujud itu sulit. Ya sebetulnya sih kalau untuk pertanyaan ini ya sama kakak itu jangan dianggap sulit kak. Ya kakak sebelum mau melakukan sholat ya kakak tinggal towel aja itu orang yang di depan kita ya, dicolek gitu maksudnya hey gitu ya kita tinggalin aja gitu ya ke orang yang di depan kita, kak ini maaf gitu ya, aku tuh mau sholat, bisa nggak itu barisannya agak diluruskan. Kakak tinggal cakap begitu aja, sebetulnya itu udah beres ya kak. Jadi yang kakak tanyakan itu kalau kita mengurungkan sholatnya ini dosa tidak, ya tidak dosa karena kan ini perkara sunnah. Tapi kalau misalkan kakak meninggalkan ini perkara sunnah, apalagi kan ini dilakukan pada hari Jumat, ini kayaknya sayang banget kak. Kakak mau melakukan sholat sunnah sebelumnya kalau ditinggalkan sayang banget, apalagi kan ini pada hari Jumat. Kenapa sayang banget? Karena Teteh pernah ketemui di dalam kitab Bidayatul Hidayah, kalau kita melakukan amal ibadah pada hari Jumat kan, apalagi ketika kakak mau melaksanakan sholat Jumat ya kan, kita tahu kalau hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayam, kalau hari Jumat itu adalah rajanya dari segala hari, itu adalah hari Jumat. Bahkan di dalam kitab Bidayah itu dikatakan pahalanya itu kak, pahalanya itu melebihi dari hari raya Idul Fitri, itu melebihi dari pahalanya hari raya Idul Adha, itu melebihi dari pahalanya hari Arafah. Jadi dalam kitab Bidayah itu kayaknya sayang banget gitu kalau sampai sama kakak itu ditinggalkan salat sunnahnya, karena pahalanya itu semakin dilipatkan oleh Allah pada hari Jumat itu ya. Jadi begitu kakak, jadi ya tak perlu dianggap sulit lah ya oleh kakak. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya kak. Baik, ini ada untuk pertanyaan yang ketiga nih. Biasanya Teteh tuh cuma hanya menjawab 3 pertanyaan ya. Oke, ini yang untuk pertanyaan yang ketiga, katanya Teteh anak hasil di luar nikah dan ibunya itu nikah dengan orang lain. Bolehkah bapak tirinya jadi walinya? Kalau tidak boleh, maka siapa walinya? Bentar, ini Teteh agak bingung nih dengan deskripsi pertanyaannya ini. Sebentar lagi. Teteh ulangi lagi nih pertanyaannya, agak bingung nih. Ada anak hasil di luar nikah. Oke, anak hasil di luar nikah berarti ya sebelum menikah udah punya anak duluan mungkin ya. Dan ibunya nikah dengan orang lain. Bolehkah? Oh, jadi ini mungkin sang istrinya menikah bukan dengan orang yang menghamilinya mungkin ya, sama laki-laki lain mungkin ya. Mungkin begitu ya pertanyaannya. Bolehkah ini bapak tirinya jadi walinya? Oke. Nah, begini Kak. Kakak kan anak hasil di luar nikah itu kan walinya itu harus pakai wali hakim Kak. Jadi begini nih Kak, misalkan naudzubillah ya, misalkan kita itu pacaran gitu ya, kita tuh sampai hamil gitu, tapi kita tuh belum nikah, ya hamil duluan lah begitu. Nah maka itu anaknya, kalau misalkan anaknya itu perempuan, berarti kan kalau anaknya kita terlahir perempuan kan berarti membutuhkan wali kan. Nah maka si walinya itu meskipun oleh bapak biologisnya itu tidak boleh, karena itu ya nggak boleh karena birnya itu bukan bapak biologisnya. Maka siapakah yang nanti yang boleh menjadikan wali? Yaitu hakim. Tapi ini yang bertanya itu aku menikah dengan laki-laki yang lain, maksudnya bukan dengan laki-laki yang menghamilinya. Ya, misalkan dengan si B gitu ya, hamilnya sama si A tapi nikahnya sama si B misalkan. Ini berarti kan si status si B ini adalah nanti bapak tirinya. Boleh nggak jadi wali itu bapak tirinya? Nggak boleh. Jadi pakai siapa? Pakai wali hakim. Seperti itu. Ya kalau kakak sendiri sebagai seorang perempuannya ya silakan. Kalau kakak sendiri siapa yang menjadi walinya? Ya bapak kita. Ya, seperti itu ya. Ya kalau ya jadi begitu ya. Jadi kalau untuk si ibu ini mah karena kan ya normal ya. Yaitu kalau untuk si ibu ini mah ya yang menikahkan ya siapa, ya bapaknya kan. Karena kan kalau runtutan wali nikah di dalam kitab Miftah fin Nikah itu yang pertama itu adalah bapaknya.
Kalau misalkan bapaknya sudah meninggal, ya kakek. Kakek, tapi kakek dari siapa? Kakek dari pihak bapak, bukan dari pihak ibu, ya. Kemudian kalau tidak kakek, ya bisa saudara seayah dan seibu. Misalkan kita tuh seorang perempuan punya kakak laki-laki, atau kita itu punya adik laki-laki yang sudah cukup bisa untuk menjadi wali, atau bisa saudara sebapak, bisa ya. Kalau misalkan kita tuh punya saudara tapi saudaranya hanya sebapak, tidak seibu, bisa nggak? Bisa, seperti itu ya. Begitulah, dan begitu juga nanti seterusnya bisa anak dari saudara seibu sebapak, dan begitu juga seterusnya ya. Itu kalau untuk runtutan wali, seperti itu ya, insya Allah ya Kak ya. Jadi siapa tadi Kak walinya? Oleh wali hakim, tidak bisa dengan suami yang si B yang tadi ya. Oke, ini kayaknya satu aja lagi deh ya, ada satu aja lagi nih. Katanya ini itu pertanyaan yang keempat ya, Teteh, apakah syah kalau wanita itu berwudu tapi pakai kutek atau pakai pacar kayak berupa hina? Iya, siap. Nah, ini banyak sekali ini pembahasannya ya, bisa ketemui di dalam kitab-kitab fikih ini, di dalam Safinah Syarah Kasifatus Saja, dalam Fathul Qarib, dalam Fathul Mu'ilah, banyaklah ini pembahasannya ya. Ini yang menerangkan akan salah satunya syarat wudu ataupun salah satunya syarat melakukan mandi besar. Kalau kitab Safinah itu kan salah satu syaratnya kita berwudu atau melakukan mandi besar itu diantaranya ada 10 kan. Nah, di sana Teteh masih ingat nomor keempat sama nomor kelima itu tidak boleh ada yang menghalangi datangnya air kepada kulit, atau tidak boleh berubah dikarenakan ada sesuatu hal jamadat yang merubah akan anggota wudu ataupun mandi besar kita. Nah, ini bisa saja yang termasuk salah satu contohnya tuh kayak kutek atau kayak pacar, seperti itu. Nah, kalau sifatnya kutek, kalau yang Teteh ketahui ya, kutek itu kan kayak apa ya, kayak yang kayak kutek gitu ya, kita tempel. Kalau kutek itu kan sifatnya itu tidak meresap Kak. Kalau kutek itu cuman menempel di atas kuku, jadi nggak meresap ke dalam. Kalau kutek itu kan cuma di atas kuku ya. Nah, kalau itu jelas tidak syah kalau kita berwudu atau melakukan mandi besar yang mana di kukunya itu ada kutek, karena itu cuma nempel tuh di atas kuku, jelas itu dapat menghalangi si air itu mengalir ke salah satu anggota wudu kita, terhalang itu. Kalau kutek itu jelas tidak syah ya. Jadi kalau misalkan seorang wanita kalau misalkan mau dikutek pun boleh, tapi ketika wanita tersebut itu sedang haid ya, karena tidak mau melakukan sholat itu ya. Nah, itu kan karena kutek kan di atas nih. Kalau ini Teteh pakai kutek enggak, ini Teteh enggak pakai kutek kok, kukunya bening, ada perawatan khusus. Tapi enggak dikutek ya. Teteh enggak pakai kutek lah, sulit nanti untuk berwudu. Nah, kalau seperti kayak pacar, kayak berupa hina, itu meresap Kak, meresap ke dalam bawah kuku, ke dalam kulit, meresap. Nah, kalau pakai pacar boleh, kalau pakai hina boleh. Tetapi kalau selama masih ada jamadatnya, itu harus dibuang dulu. Kayak kalau ketika Teteh waktu kecil itu kan pacar itu suka dapatnya itu paling 1 tahun sekali, itu paling dapat pacar itu ya, pacar Arab ya kalau dulu bilang. Ketika Teteh waktu kecil paling setahun sekali kalau lagi usum haji ya, karena ketika Teteh kecil itu belum zamannya orang bisa bolak-balik melakukan umroh. Kalau sekarang kan yang umroh itu udah bolak-balik ya. Kalau zaman dulu Teteh kecil tuh jarang orang yang umroh itu.
paling melakukan haji. Kalau udah ada yang melakukan haji baru bisa dapat pacar, itu teteh masih inget banget ketika kecil. Itu kan kayak berupa bubuk ya, kayak bubuk, kayak daun yang dibubukkan warna hijau lalu kita kasih air gitu ya. Lalu kita tempelkan di sini. Nah, itu kan jamadatnya. Yang warna hijaunya kita menempel masih jelas di tangan kita ya. Kalau kita wudhu itu masih ada yang warna-warna hijaunya itu kayak daun-daun itu jelas tidak boleh. Itu kan karena masih ada kan nempel ya. Sekarang itu kan sudah berubah ya, pacar hinanya itu sekarang udah berubah kayak bentuk salep gitu panjang ya, cair kan. Nah, kita disimpan di atasnya itu masih ada jamadatnya. Maka ketika kita mau berwudu ya kita tinggal bersihkan aja, mudah banget. Kita tinggal bersihkan pakai air, nggak perlu pakai sabun juga kok, mudah. Nanti kan akan berbekas. Apanya yang berbekas di kuku itu adalah asarnya. Asar itu apa ya, tapaknya, macam orang Sundamanya, tapaknya nanti yang asalnya warna hijau jadi berubah kuku kita jadi warna orange atau warna merah. Sekarang ada kuku ada hina yang warna hitam juga kan. Nah itu kan asarnya. Nah kalau asarnya itu tidak apa-apa kalau asarnya. Tapi kalau masih berubah jamadatnya, masih nempel-nempel di sini, kita hilangkan dulu ya. Ini mungkin paham ya. Ini kakak ini kayaknya bertanya nih perempuan. Jadi insya Allah ya kakak ya paham akan hukumnya itu kutek atau hukumnya itu pacar. Ini banyak sekali referensinya yang kita temukan. Banyaklah di kitab-kitab fikih ya. Mohon maaf banget ini dari semua kajian sama teteh itu tidak dibacakan ini referensi kitabnya, karena kalau teteh bacakan referensi kitabnya mungkin teteh di sini itu harus mengumpulkan beberapa kitab. Tapi yang penting kakak paham ya. Tapi tentu insya Allah kalau di dalam setiap pertanyaan pun teteh selalu mengusahakan menjawab dengan referensi kitabnya ya, karena naudzubillah jangan sampai jawaban itu adalah keluar dari hawa nafsu atau akal pikiran kita sendiri. Itu tuh bahaya ini yang berhubungan dengan hukum ya. Baik, begitu mungkin kakak. Masya Allah tabarakallah. Ini mudah-mudahan kakak-kakak yang bertanya bisa melihat lagi ini pembahasannya sehingga terjawablah pertanyaan kakak. Mudah-mudahan selalu mendatangkan manfaat dari setiap kajian yang teteh sampaikan. Jika ada salahnya mohon dibenarkan ya, maklumlah teteh kan manusia ya. Kalau ada salahnya mohon dibenarkan, jika ada benarnya tentulah itu secara hakikatnya datang dari Allah. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu kesempatan ya, dan penuh dengan kesemangatan dan rasa penuh bersyukur kita kepada Allah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.